Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah memberikan kesempatan pada tahun ini kita memasuki bulan suci Ramadan dan kita bisa beribadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepada beliau, kita termasuk di dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus siyam. Selamat datang bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh keberkahan. Anak-anakku, murid-murid SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur yang berbahagia. Bagaimana kabar kamu semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam menjalankan ibadah puasa. Anak-anakku SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, Pak Ihsan memberikan kultum, yaitu tingkatan-tingkatan orang beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, karangan Hujjatul Islam, yaitu Imam Al-Ghazali, di dalam kitabnya pada juz 1 halaman 213 membagi puasa menjadi 3 tingkatan. Nah, yang perlu kita ketahui, kira-kira kita posisinya berada di tingkatan puasa yang mana? Ya. Nah, Pak Ihsan minta kalian simak baik-baik. Ya. Anak-anakku SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur yang berbahagia. Tingkatan yang pertama adalah ibadah puasa yang awam. Apa itu awam? Yaitu puasa yang dikerjakan oleh kebanyakan orang. Dia mengerjakan puasa, ia ini menahan haus, menahan lapar. Dimulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Ini dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Nah, dia hanya mengerjakan ibadah ini, dan orang yang mengerjakan ibadah ini tingkatannya yang pertama atau tingkatan yang paling bawah, yaitu tingkatan puasa awam. Kemudian tingkatan puasa yang kedua, tingkatan puasa khawas, yaitu orang yang tertentu. Nah, orang yang tertentu ini pasti berbeda dengan tingkatan puasa awam. Nah, puasa-puasa orang tertentu juga sama, dia mengerjakan ibadah puasa bukan hanya menahan dari haus, bukan menahan hanya dari laparnya, dimulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Tetapi orang-orang yang ibadah khawas di sini, dia ditambah, dan dia tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa, baik itu mengganggu adiknya, dia tidak mengganggu kakaknya, dia berbuat baik kepada ibunya, tidak berbuat jahat kepada ibunya, patuh kepada ibunya. Terlebih lagi kalian berada di rumah, kalian harus bisa membantu kedua orang tua kalian. Kalian tanamkan sifat-sifat akhlak-akhlak terpuji. Patuh kepada orang tua, baik dengan saudara, baik dengan hewan, atau
ya, kemudian menjaga kebersihan. Nah, ini adalah puasa tingkatan orang yang khawas. Jadi bukan hanya sekedar menahan diri dari lapar, haus, dan dahaganya, tapi dia bisa menahan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang lainnya. Bisa difaham? Ya. Kemudian anak-anakku SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur yang berbahagia. Ada tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang ketiga adalah tingkatan ibadahnya puasa yang khawasil khas. Siapa itu puasa ibadah yang khawasil khas? Yaitu para nabi dan para siddiqin yang menjalankan ibadah puasa. Jadi levelnya ditambah, bukan hanya mengerjakan ibadah awam, bukan lagi hanya mengerjakan ibadah puasa yang khawas, tapi yang ketiga adalah khawasil khas. Jadi bukan hanya pertama tadi hanya menahan haus, lapar, tapi ditambah bukan hanya menahan dari diri perbuatan dosa ataupun maksiat, tapi ditambah, ya, yang ketiga menahan diri dari aktivitas ataupun tidak pernah absen, tidak pernah lupa dari berzikir kepada Allah dari hati ataupun lisannya, senantiasa diisi dari terbitnya fajar atau ibadahnya itu dari subuh sampai maghrib, dia senantiasa terus diisi, hatinya tidak pernah kosong, lisannya, bibirnya tidak pernah kering daripada berzikir kepada Allah. Nah, jadi itu adalah tingkatan yang ketiga, tingkatan puasa khawasil khas, yaitu para nabi dan para siddiqin yang hanya mampu melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan dengan kalian mengetahui tingkatan-tingkatan ibadah puasa, ada tingkatan ibadah puasa awam, ada puasa tingkatan khas, ada yang ketiga yaitu tingkatan ibadah puasa khawasil khas. Mudah-mudahan kita bisa mencapai tingkatan yang paling tertinggi, yang paling ketiga, yaitu khawasil khas, dan kita sama ibadah puasanya dengan para nabi dan para siddiqin. Demikian kultum dari Pak Ihsan, sedikit, ya, mudah-mudahan tadi memberikan manfaat keberkahan khususnya buat kalian semua. Kita tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nanti-nanti penuh sukacita kita menyambutnya. Bulan mulia, ku nanti-nanti penuh bahagia, menanti karena cinta. Ramadan ku rindu untuk bertemu, siapkan hatiku juga hatimu. Ramadan ku rindu untuk bertemu, dengan penuh cinta jemput indah Ramadan. Kangen tarawih, sahur bersama, menunggu berbuka, lapar jadi indah. Banyak tilawah, banyak sedekah, menahan amarah, puasa jadi berkah. Ramadan ku rindu untuk bertemu, siapkan hatiku juga hatimu. Ramadan ku rindu untuk bertemu, dengan penuh cinta jemput indah Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ramadan ku rindu untuk bertemu, siapkan hatiku juga hatimu. Ramadan ku rindu untuk bertemu, dengan penuh cinta jemput indah Ramadan. Ramadan ku rindu untuk bertemu, siapkan hatiku juga hatimu. Ramadan ku rindu untuk bertemu, dengan penuh cinta jemput indah Ramadan. Bulan mulia, ku nanti-nanti penuh sukacita kita menyambutnya. Bulan mulia,